Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-bashiri wan nadhiri alladhi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliqu bihi abwabul syarri wa ala alihi al-athhari wa ashabihi al-akhyari. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ashabul fadilah mukarramun, para guru, para asatidz, para hujjaj, segenap DKM Masjid Al-Hikmah, ikhwatal iman, bapak ibu, ayahanda bunda, calon penghuni surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas semua nikmat Allah, alhamdulillah. Kudrah iradahnya detik ini, subuh ini masih Allah berikan kekuatan iman dan Islam kepada kita. Allah hadirkan kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah di awal waktu, kemudian kita berzikir dan kita berhimpun di halaqah ilmu. Mudah-mudahan kenikmatan untuk bisa hadir di majelis yang seperti ini Allah berikan terus kepada kita sampai penghujung akhir hidup kita, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa kita sudah masuk pada hari yang keempat bulan suci Ramadan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan setiap rangkaian ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah. Sering saya sampaikan, ketika ingin setiap rangkaian ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah, setidaknya harus memiliki 3 syarat. Yang pertama, hendaknya amal ibadah yang kita lakukan itu harus berdasarkan iman kepada Allah. Karena iman itu tidak cukup untuk diucapkan, tidak cukup diyakini dalam hati, tapi iman itu harus dibuktikan dengan amal saleh. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Iman digandeng dengan amal saleh. Iman dan amal saleh dua hal yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Iman dan amal soleh menjadi tolak ukur di antara keduanya. Kalau kita ingin melihat iman seseorang, kita lihat amal solehnya. Kalau kita ingin melihat iman seseorang, kita lihat amal solehnya. Kalau kita ingin melihat amal soleh seseorang, kita lihat imannya. Sebesar itu iman kita, sebesar itu pula amal soleh kita. Sebesar itu amal soleh kita, sebesar itu pula iman kita. Maka iringilah iman di setiap amal soleh yang kita lakukan. Yang kedua, ketika kita ingin amal ibadah diterima oleh Allah itu harus berdasarkan ilmu. Karena setiap rangkaian ibadah yang kita lakukan pasti pakai ilmu. Coba saya tanya, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, ada nggak amal ibadah yang nggak pakai ilmu? Halo?
Enggak ada. Setiap ibadah pasti pakai ilmu. Baca Quran pakai ilmu, saum puasa pakai ilmu, infak sedekah pakai ilmu, haji pakai ilmu, baca salawat pakai ilmu, azan pakai ilmu. Semua pakai ilmu. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap amal ibadah yang dilakukan tanpa ilmu ditolak dan tidak pernah diterima oleh Allah. Makanya ketika Imam Ali ditanya, "Hai Ali, kau mau ilmu atau mau harta?" Wahai seluruh jamaah Masjid Al-Hikmah, mau ilmu atau mau harta? Mau ilmu atau mau harta? Enggak dua-duanya. Insya Allah kita semua mau ilmu. Kenapa kita mau ilmu? Li'annal ilma yahrusuka wa anta tahrusul ma. Kalau kita punya ilmu, kita dijaga sama ilmu. Tapi kalau kita punya harta, kita yang jagain harta. Ilmu itu semakin bertambah, semakin ringan. Harta itu semakin banyak, semakin habis. Harta itu semakin kita belanjakan, semakin habis. Ilmu semakin kita amalkan, semakin bertambah. Dan ketika kita beriman sungguh-sungguh, melakukan amal soleh dengan ilmu dan ikhlas, insya Allah akan Allah berikan kita keberkahan harta. Insya Allah. Pengen gak hidup kita dicukupkan sama Allah? Pengen gak hidup kita ditolong sama Allah? Kita ingin hidup ini dicukupkan sama Allah. Kita ingin hidup ini senantiasa mendapatkan pertolongan Allah. Kuncinya, saya mengutip sebuah hadis Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya kepada kita sebagai umatnya, sebagai manusia di muka bumi ini, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallahi taubatan nasuha." Bertaubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Wabadiru bi amali salihah. Segeralah melakukan amal soleh, jangan ditunda-tunda. Ada panggilan sholat, bergegas ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Ada himbauan untuk berinfak, bersedekah, langsung kita keluarkan. Jadi intinya kita harus badiru bi amali sholihah, segera melakukan amal soleh, jangan ditunda-tunda. Wa wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum. Jalin silaturahim kepada manusia, jalin silaturahim kepada Allah. Bagaimana kita menjalin silaturahim kepada Allah? Bikasrati dzikrikum lahu, dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum sirra wa alaniyah. Berinfaklah di jalan Allah, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Ketika kita bertobat sungguh-sungguh, segera melakukan amal soleh, kemudian berinfak, bersilaturahim. Apa janji Rasulullah kepada kita sebagai umatnya? Bapak Ibu yakin dengan janji Rasulullah? Halo? Yakin dengan janji Allah? Yakin dengan janji Allah? Yakin dengan janji Rasulullah? Yakin gak dengan janji-janji presiden? Ini bukan pertanyaan politik ini. Ibu-ibu yakin gak dengan janji-janji suaminya? Agak. Itu kompak amat jawabnya. Ya Allah ya Rabbana, diancam tak, awas sampai rumah. Kita harus yakin dengan janji Allah dan Rasulnya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan pernah ingkar janji. Dan janji Rasulullah ketika kita melakukan amalan tadi, turzaku,
hidup kalian itu akan dibanjiri rizki sama Allah. Tadi kuncinya apa? Taubat sungguh-sungguh, segera melakukan amal soleh, berimpak di jalan Allah, segera melakukan amal ibadah, jalin silaturahim kepada Allah, jalin silaturahim kepada manusia. Ketika kita melakukan itu, kata Nabi, yang pertama turzaku, hidup kalian itu akan dibanjiri rizki oleh Allah. Tunsaru, hidup kalian itu akan diberikan pertolongan oleh Allah. Tujbaru, hidup kalian akan dicukupkan sama Allah. Insya. Yang ketiga, amal ibadah yang diterima oleh Allah itu adalah amal ibadah yang pakai ikhlas. Ikhlas itu gampang ngomongnya, cuma ngelakoninnya susah. Kecuali hamba-hamba Allah yang istiqomah di jalan Allah. Buah daripada istiqomah itu akan melahirkan keikhlasan. Ketika kita ikhlas dalam beramal, otomatis amal ibadah kita diterima oleh Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Saya tanya kepada seluruh jamaah yang hadir, kira-kira mengikuti kajian subuh pagi ini ikhlas apa enggak? Jawab yang kompak, ikhlas apa enggak? Para ulama mengajarkan ciri orang ikhlas itu enggak bicara kalau dia ikhlas. Ikhlas apa enggak? Insya. Dari wajah-wajahnya kelihatan, wajah-wajah orang yang penuh dengan masalah. Emang kita semua pasti punya masalah kan? Apalagi yang ngomong lebih banyak masalahnya ketimbang yang dengerin gitu. Nah, kita ingin ibadah saum kita pun diterima oleh Allah. Ingin ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus memiliki 3 syarat tadi itu. Dengan iman, dengan ilmu, dengan ikhlas. Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu siril ikhlasi fiha. Amal itu tak ubahnya bagaikan jasad yang berdiri tegak, sementara ruhnya adalah ikhlas. Maka orang-orang yang melakukan amal ibadah tanpa nilai keikhlasan, tak ubahnya bagaikan jasad tanpa ruh. Bangkai, tidak bermakna, tidak manfaat. Maka mumpung kita ditakdirkan oleh Allah bertemu dengan bulan suci Ramadan, beribadahlah semaksimal mungkin. Tampilkan ibadah yang terbaik di bulan suci Ramadan ini untuk Allah. Kita kan sering membaca doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Sudah hafal semua? Ibu-ibu yang di atas sudah hafal, Bu? Bu? Udah hafal? Coba dites deh. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hamba untuk senantiasa mengingat-Mu, mensyukuri akan nikmat-Mu, menampilkan ibadah yang terbaik hanyalah untuk-Mu. Doa ini adalah merupakan doa yang dipesankan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal ketika Mu'adz bin Jabal diutus oleh Rasulullah ke negeri Yaman. Hei Mu'adz, jangan kau tinggalkan doa ini seusai melaksanakan salat fardu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hamba untuk senantiasa mengingat-Mu, mensyukuri akan nikmat-Mu, menampilkan ibadah yang terbaik hanyalah untuk-Mu. Sehingga ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini yang terbaik nih. Sahur kita yang terbaik, puasa kita yang terbaik, baca Quran kita yang terbaik, infak sedekah kita yang terbaik, semua yang terbaik. Ketika di bulan suci Ramadan, Rasulullah itu memerintahkan kepada kita sebagai umatnya untuk memperbanyak zikir dan doa. Zikir itu kan secara harfiah artinya adalah ingat dan sebut. Ingat adalah gerak hati, sebut adalah gerak lisan. Karena ingat maka disebutnya karena ingat perpaduan antara hati dan lisan, itulah makna awal dari khusyuk.
Kita berdoa. Doa itu meminta, meminta itu memohon, memohon itu butuh. Ya kan? Kita yang butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh kepada kita. Itulah maha besarnya Allah, itulah hebatnya Allah, itulah agungnya Allah. Allah itu tidak butuh sesuatu. Karena Allah ada sebelum sesuatu ada, itu ada. Allah itu ada ketika sesuatu ada, itu ada. Dan Allah tetap ada ketika sesuatu itu telah tiada. Ketika Allah ciptakan bumi, Allah tidak butuh dengan bumi. Allah ciptakan langit, Allah tidak butuh dengan langit. Allah ciptakan arsy, Allah tidak butuh dengan arsy. Allah ciptakan alam semesta, Allah tidak butuh dengan alam semesta. Allah ciptakan manusia, Allah tidak butuh dengan manusia. Kita yang butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh kepada kita. Rasulullah memberikan kabar gembira bagi hamba-hamba Allah yang ketika masuk pada bulan suci Ramadan, kemudian mereka memperbanyak zikir, memperbanyak membaca kalimat syahadah dan istighfar. Sesuai tema kita, Ramadan adalah bulan ampunan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Kalimat syahadah, kalimat istighfar yang kita baca di bulan suci Ramadan itu akan mengundang keridhaan Allah. Yang pertama, kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak membaca kalimat syahadah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Saksi itu kan ada saksi malaikat. Malaikat itu menjadi saksi setiap langkah yang kita lakukan dalam hidup ini. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah kita berkata satu kata kecuali setiap perkataan kita itu dicatat afik dengan malaikat raqib dan atid. Ada saksi alam semesta. Ini yang kita lihat, Pak, yang kita saksikan. Sajadah, mik, karpet, jendela, pintu, tembok, AC, lampu. Itu jangan dianggap benda mati. Insya Allah ini sejadah, mik ini akan menjadi saksi di hari kiamat kelak. Kan kata Nabi, nikmal mal fi yadi rajuli soleh. Nikmatnya harta itu kalau dipegang sama orang saleh. Ini mic kalau dipakai sama biduan, kira-kira dipakai apa nih? Pakai nyanyi. Tapi kalau dipakai sama kiai, sama ustadz, ini buat dakwah. Makanya salah satu daripada infak yang tepat sasaran itu, hadiah yang tepat sasaran itu, al-qurba. Yang pertama adalah orang-orang yang terdekat, keluarga, suami, istri, anak, kakak, segala macam. Setelah itu berikanlah harta kita kepada orang yang soleh. Insya Allah manfaat, ya kan? Pasti manfaat kalau dipakai oleh orang soleh. Nah, kemudian saksi hati nurani. Hati nurani ini jadi saksi nih. Karena hati nurani ini tak ubahnya bagaikan black box, kotak hitam yang mampu merekam kejadian-kejadian tempo dulu. Pernah nggak kita berzina? Hati menjawab nih, hati. Pernah nggak kita mencuri? Pernah nggak kita caci maki orang lain? Pernah nggak kita mengambil harta orang lain? Itu kejadiannya 1 tahun, 2 tahun, 1 minggu, 1 bulan yang lalu terekam dalam hati kita. Maka kata Nabi, istafti qalbak, tanyalah hati nuranimu. Karena hati nurani itu bisa menjawab. Dan hati ini merupakan bagian daripada saksi dalam hidup kita.
Nah, kemudian yang terakhir itu adalah saksi di atas saksi. Wa kafa billahi syahida, cukuplah bagiku Allah sebagai saksi dalam hidup ini. Kemudian kita diperintahkan untuk memperbanyak istighfar di bulan suci Ramadan ini. Mumpung di bulan suci Ramadan, perbanyak istighfar, perbanyak mohon ampun, perbanyak bertaubat kepada Allah. Jadi jangan sampai ada kata-kata yang sia-sia keluar dari lisan kita, kecuali kalimat istighfar, zikir, kalimat thayyibah, kalimat yang bermakna, kalimat ilmu, kalimat dakwah. Astaghfirullahaladzim, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Karena kata Nabi, likulli syai'in saqalatun wa saqalatul qulub zikrullah. Setiap sesuatu itu pasti ada pengkilatnya. Setiap sesuatu itu pasti ada pembersihnya. Pengkilat hati yang ternoda, pembersih hati yang kotor, zikrullah, zikir kepada Allah. Ini ketika kita berdosa nih, kita melakukan dosa, itu kan membuat hati yang awalnya putih jadi hitam. Dosa lagi, hitam lagi, dosa lagi, hitam lagi. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, semakin pekat hati ini. Tapi hati yang kotor, yang penuh dengan dosa itu, ditempa dengan istighfar, ditempa dengan zikir, lama-lama dia akan menjadi putih, bersih. Kalau hati bersih ini, tidak ada doa kita yang tidak mustajab. Pasti dijabah oleh Allah. Jadi kalau hati bersih, jauh dari dosa, jauh dari maksiat, itu kalau doa itu doanya mustajab. Kenapa kok doa kita lama dijabah sama Allah? Boleh jadi banyak dosa yang kita lakukan dalam hidup ini. Maka bersihkan hati, bersihkan akal, bersihkan pikiran, bersihkan amalan dari perbuatan dosa. Kemudian berdoalah kepada Allah sungguh-sungguh, yakin doa kita diijabah sama Allah. Kalimat syahadah, kalimat istighfar yang kita baca di bulan suci Ramadan itu akan mengundang keridhaan Allah. Sementara keridhaan Allah itu adalah merupakan tangga, merupakan kunci supaya kita mendapatkan surganya Allah. Dan perbanyaklah di bulan suci Ramadan ini kita minta kepada Allah agar Allah berikan keridhaan kepada kita, agar Allah masukkan kita ke dalam surga, agar Allah jauhkan kita semua dari azab api neraka. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Jadi perbanyak baca kalimat syahadah dan istighfar. Jangan sampai nanti ketika kita di bulan suci Ramadan ini Allah tidak ampuni dosa-dosa kita. Rugi. Satu ketika Rasulullah naik anak tangga mimbar yang pertama, beliau berkata amin. Rasulullah naik anak tangga mimbar yang kedua, beliau berkata amin. Rasulullah naik anak tangga mimbar yang ketiga, beliau berkata amin. Turun dari mimbar, sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa kau mengucapkan amin sebanyak 3 kali? Wahai sahabat, ketahuilah, ketika aku naik anak tangga mimbar yang pertama, aku mendengarkan doa perkataan malaikat Jibril. Apa doa perkataan malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Nabi Muhammad? Celaka, rugi bagi seorang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan, tapi tidak Allah ampuni dosa-dosa mereka. Ya Allah, rugi. Kita udah capek, lelah, letih, nahan makan, nahan haus, nahan hawa nafsu, ya kan? Tapi tidak Allah ampuni dosa-dosa kita. Maka bulan suci Ramadan ini bulan ampunan Allah, bulan taubat. Allah akan mengampuni ya kepada hamba-hambanya yang sungguh-sungguh bertaubat kepadanya.
ketika aku naik anak tangga mimbar yang kedua, aku mendengarkan doa dari malaikat Jibril. Celaka, rugi, kata malaikat Jibril, bagi seorang anak yang hidup bersama kedua orang tuanya, tapi anak itu tidak membahagiakan kedua orang tuanya. Anak itu tidak bisa menuntun kedua orang tuanya masuk ke dalam surganya Allah. Ini PR kita sebagai anak kepada orang tua kita. Berjanjilah kepada Allah, mohonlah kepada Allah agar Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Karena kunci keberkahan dalam hidup itu ketika kita senantiasa membahagiakan kedua orang tua kita. Begitu sebaliknya, kunci kesusahan dalam hidup ketika kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Ini mumpung di bulan suci Ramadan nih, apa yang kita bisa untuk bisa menyenangkan hati kedua orang tua kita? Apa yang menjadi kesenangan kedua orang tua kita? Kita beri. Insya Allah kebahagiaan hidup akan Allah berikan kepada kita. Insya Allah. Tapi kalau seandainya kita durhaka sama orang tua, nggak membahagiakan kedua orang tua, suka ngelawan sama orang tua, suka berkata-kata kasar kepada orang tua, suka mengangkat suara kepada orang tua, maka jangan harap hidup kita akan berkah. Barang siapa yang meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya, sesungguhnya ia memutuskan rizki dalam hidupnya. Bagaimana cara kita berbuat baik kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia? Satu ketika, seorang laki-laki datang kepada baginda Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki orang tua, wa kuntu abarrahuma ala hayatihima, dan aku senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuaku ketika orang tuaku masih hidup. Kaifa bil birri ba'da mautihima, bagaimana cara aku berbuat baik kepada kedua orang tuaku ketika orang tuaku telah meninggal dunia?" Kata Nabi, yang pertama, anta saddaqa lahuma ma'a sadaqatika. Cara kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kita bersedekah. Gak usah banyak-banyak, 2 juta aja sehari. Amin. Mudah-mudahan qabul ya, jadi orang kaya semua. Kaya yang dermawan, ya kan? As-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun min rahmatihi, ba'idun min adzabihi. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan rahmat Allah, jauh dari azab Allah. Kita berinfak bersedekah untuk orang tua kita yang sudah wafat. Kita berinfak bersedekah 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu, udah niat buat orang tua, udah. Jangan niat buat kita. Jadi biasain tuh kalau kita berinfak bersedekah udah buat orang tua, buat orang tua, buat orang tua. Kalau kita bersedekah niat untuk orang tua, insya Allah kita akan mendapatkan 2 pahala. Yang pertama pahala sedekah, yang kedua pahala birrul walidain. Kan birrul walidain itu adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Ketika seorang sahabat bertanya, "Ya Rasul, ayu amalin ahabu indallah?" Ya Rasul, amal yang paling dicintai oleh Allah itu amal apa? Kata Nabi, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain. Yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Itulah amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir di majelis ini mendapatkan cintanya Allah. Amin. Amin ya rabbal. Mau enggak doa supaya kita mendapatkan cintanya Allah? Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu doa masuk ini WC ya. Ini ceramah kalau ngantuk begini nih.
Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Baru sahur udah pengen makan lagi. Tadi kan udah sahur ya, udah pengen makan lagi. Tunggu maghrib, maghrib. Doanya Allahumma a'ti hubbaka wa hubba mayuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Sengaja saya cepetin biar kagak pada hafal. Biar ustadz aja yang hafal. Biar beda antara ustadz dengan jamaahnya. Allahumma a'ti hubbaka, ya Allah hamba mohon cintamu, wa hubba mayuhibbuka, dan cinta orang yang mencintaimu, wal amal alladhi yuballighuni hubbaka, dan amalan yang bisa mengantarkan aku untuk meraih cintamu. Allahumma a'ti hubbaka, ya Allah hamba mohon cintamu dan cinta orang yang mencintaimu. Siapa sih manusia yang paling cinta sama Allah? Rasulullah, para sahabat, para syuhada, para tabi'in, para ulama amilin, itulah mereka yang cinta kepada Allah. Kita minta cinta mereka. Kemudian kita minta kepada Allah agar kita bisa mengamalkan amalan yang bisa menghantarkan kita untuk meraih cintanya Allah. Jadi bawaannya tuh pengennya ibadah mulu, pengennya sholat tahajud aja, pengennya sholat mulu. Saking pengennya sholat, belum aja dia udah pada sholat. Ya salah juga itu, ya kan? Pengennya tuh berinfak terus, pengennya istighfar terus, pengennya salawat terus. Yang laki-laki pengennya nikah lagi. Jadi pengennya tuh melakukan amal soleh gitu ya. Allahu Akbar. Nah kemudian yang ketiga, ketika aku naik anak tangga mimbar yang ketiga, aku mendengarkan doa dari malaikat Jibril. Apa doa dari malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Nabi Muhammad? Rugi bagi umat wahai Muhammad ketika namamu disebut tapi mereka tidak mengucapkan salawat dan salam kepada engkau. Maka ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, kita bersalawat kepada beliau. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu biha asyra. Orang yang bersalawat satu kali kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Allah berikan rahmat, Allah berikan ampunan, Allah berikan kasih sayang kepada siapapun yang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tolong ketika kita baca salawat kayak begitu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, atau salawat apapun yang kita baca, ya Nabi salam alaika, atau sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأصغي الظالمين بظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأصغي الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita tuh kalau baca salawat kayak begitu, bayangin tuh Pak, seakan kita di Madinah, seakan kita di dalam Masjid Nabawi, seakan kita di Raudhah, seakan kita sedang berziarah ke makam Rasulullah. Maka doa dalam hati, ya Allah, dengan salawat yang aku baca hamba mohon padamu, takdirkan aku dan keluargaku serta orang-orang yang aku cintai bisa berziarah ke makam Rasulmu. Ya Allah, dengan salawat yang aku baca hamba mohon padamu, berikan aku kekuatan untuk mencintai Rasulmu, mencintai Ahlul Bait, mencintai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai sesuatu yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad, membenci sesuatu yang dibenci oleh baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, dengan salawat yang aku baca hamba mohon padamu, takdirkan aku mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, dengan salawat yang aku baca hamba mohon padamu, masukkan aku ke dalam surgamu bersama baginda Nabi Muhammad. Insya Allah. Perbanyak zikir dan doa di bulan suci Ramadan. Mumpung kita masih berada pada bulan suci Ramadan, agar kita mendapatkan ampunan Allah, kata Nabi, perbanyak memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa. Ini kan baru keempat ya, Lebaran berapa hari lagi? Baru 4 hari puasa udah ngitung-ngitung Lebaran. Lama amat sini ya. Mestinya kalau kita tahu nih kan apa-apa aja, fadilah apa aja yang ada di bulan suci Ramadan, kita ingin setiap bulan itu dijadikan oleh Allah menjadi bulan Ramadan. Nih mumpung di bulan suci Ramadan ini, perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Sedekah itu kan nggak mesti pakai duit, ya kan? Memberikan ilmu itu sedekah. Memberikan tenaga kita untuk kepentingan agama Allah itu sedekah. Senyum itu sedekah. Kalau kita nggak punya duit, datang panitia masjid, senyumin aja tuh, senyumin. Insya Allah dalam hati panitia masjid itu, saya nggak butuh senyum bapak, yang saya butuhkan duitnya sini, sedekah. Ya, senyum sedekah. Atau kalau nggak punya duit, pengen sedekah, nggak punya duit, pagi-pagi diri depan pintu senyum. Pagi-pagi diri depan pintu senyum. Insya Allah tetangganya berkata, ini orang udah lama apa belum? Berikan makanan kepada orang yang berbuka puasa. Ini padilanya sangat luar biasa nih. Kita mendapatkan double pahala puasa, bisa 2 kali tuh. Pahala puasa kita dan pahala puasa orang yang kita berikan makanan kepada kita. Man fatara shaiman kana maghfiratan lidzunubihi. Siapa orang yang memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa, maka akan Allah ampuni dosa-dosanya, dan dia akan mendapatkan pahala puasa dari orang yang diberikan makanan itu dan tidak berkurang sedikit pun. Sampai sahabat bertanya, ya Rasul, kami nggak banyak punya makanan ya Rasul, tapi kami juga ingin mendapatkan pahala yang seperti ini, bagaimana caranya ya Rasulullah? Apa kata Rasul?
engkau tetap mendapatkan pahala yang seperti ini. Sekalipun engkau hanya memberikan sebutir kurma, seteguk air kepada orang yang berbuka puasa. Saya ingat ketika saya umrah di bulan suci Ramadan, kira-kira jam 5 sore, saya turun dari hotel, saya keluar lift, itu ada anak kecil langsung pegang tangan saya, dituntun saya sampai di depan Masjid Nabawi. Baru saya tanya, saya bilang, ya walad, madza turid? Apa yang kau inginkan? Aturidu hadzal fulus? Mau enggak duit ini? La, ana la urid. Enggak, saya enggak mau, kata dia. Fa idzan madza turid? Apa yang kau inginkan? Itba'ni, ikuti aku, kata dia. Ikuti saya, ikuti ane. Itu ternyata anak kecil di sana pintar bahasa Arabnya itu. Iya, anak kecil itu di Madinah pintar bahasa Arab. Saya masuk ke dalam masjid, dituntun tangan saya. Sudah ada ayahnya, pamannya, keluarganya. Mereka sudah mempersiapkan makanan untuk orang yang berbuka puasa. Kurma, susu, teh, buah-buahan lengkap. Mereka jemputin sampai ke hotel-hotel dalam rangka ingin mengamalkan hadis ini. Siapa orang yang memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa, Allah ampuni dosa-dosanya dan dia mendapatkan pahala puasa dari orang yang diberikan makanan itu, dan tidak berkurang sedikit pun. Maka mumpung di bulan suci Ramadan, berbagilah makanan. Tetangga sama tetangga saling bawa-bawain tuh. Tetangga yang satu bawain sirup, yang satu bawain roti, yang satu bawain lontong, yang satu bawain gorengan. Saling berbagi. Atau bawain ke masjid, bawain ke musola, bawain ke pesantren, ya kan? Itu pahalanya sangat luar biasa. Dan ketika kita lakukan itu dengan ikhlas, insya Allah itulah yang akan membuat timbangan amal kita akan menjadi berat, insya Allah. Nah, kemudian yang terakhir, bulan suci Ramadan itu adalah merupakan bulan kemenangan, bulan kesuksesan bagi orang-orang yang berusaha maksimal untuk mendekatkan diri kepada Allah, bagi orang-orang yang berusaha untuk ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagi orang-orang yang ingin berjihad, berjuang di jalan Allah. Makanya kemenangan umat Islam itu banyak terjadi pada bulan suci Ramadan. Umat Islam menang dalam perang Badar. Perang Badar itu perang yang sangat hebat, yang sangat dahsyat. Umat Islam ketika itu menang. Kemenangan perang Badar itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Peristiwa Fathu Mekah, ketika Mekah dikuasai oleh orang kafir Quraisy, dirembut kembali oleh Rasulullah dan para sahabat, itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Umat Islam menang dalam perang salib, itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Umat Islam bisa menguasai Tartar Spanyol, itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Sampai hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pun terjadi pada bulan suci Ramadan. Ini menunjukkan betapa Ramadan adalah merupakan bulan kesuksesan, bulan kemenangan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka mumpung Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, mari sama-sama kita meningkatkan kualitas amal ibadah soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti di penghujung bulan suci Ramadan kita termasuk hamba-hamba Allah yang layak mendapatkan gelar minal aidin wal faizin. Apa artinya? Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin, barisan hamba-hamba Allah yang aid, yang kembali kepada Allah, kembali melakukan amal soleh, kembali bertaubat, kembali beristighfar, ya. Wal faizin, hamba-hamba Allah yang berhak untuk mendapatkan kemenangan, sehingga kita semua bisa beridul fitri. Kalau ngomong idul fitri jangan dipikirin dulu.
Ya Allah, dikit lagi lebaran udah ya. Bocah belum pada punya pakaian, maknya belum punya baju, ya. Jadi insya Allah kita termasuk nanti nih, kalau kita sudah faiz, sudah mendapatkan kemenangan, kesuksesan di bulan suci Ramadan, kita termasuk orang-orang yang bisa beridul fitri. Insya Allah. Id itu artinya kembali. Fitri itu fitrah, kesucian, kembali kepada kesucian. Id itu kembali. Fitrah itu artinya futur. Futur itu artinya adalah sarapan pagi. Maka makna yang kedua Idul Fitri, kembali sarapan pagi. Ya kan? Kan sunnah tuh pulang sholat Id kita makan. Atau sebelumnya sunnahnya ya sebelumnya itu kita pagi-pagi kita makan, berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Id artinya kembali, fitrah itu futur. Futur itu artinya sarapan pagi. Maka Idul Fitri kembali bersarapan pagi. Id itu kembali. Fitrah itu zakat fitrah. Maka Idul Fitri kembali kita mengeluarkan zakat fitrah. Itulah makna Idul Fitri. Baik ya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon doa kepada seluruh jamaah ya. Kami para guru, para asatidz sedang merintis pesantren. Almarhum guru kita tercinta Kiai Haji Jenderal Fik Fahrudin, beliau pun sedang membangun pesantren. Kita doakan mudah-mudahan perjuangan beliau diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pun sedang berjuang juga merintis pesantren, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang berjuang di jalan Allah, kita doakan mudah-mudahan dalam berkah Allah. Mudah-mudahan perjuangannya ditolong oleh Allah. Mereka semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mengundang kepada seluruh jamaah setiap bulan Ahad keempat kami mengadakan tausiah zikir ya, setiap bulan Ahad keempat. Hari ini pun tetap ada, cuma waktunya kita rubah. Nanti jam 4 sore kalau ada yang punya waktu silahkan hadir mengikuti tausiah zikir setiap bulan Ahad keempat di Pondok Pesantren Darul Mukhlisin Rawadenok. Ya, sore ini pun ada jam 4 sampai nanti maghrib. Kita buka puasa bersama, sudah kita siapkan nasi boknya. Yang mau hadir silahkan, sekaligus nanti santunan duafa dan yatim sekitar 100 orang sore ini di Pondok Pesantren Darul Mukhlisin. Kemudian nanti yang insya Allah yang memberikan tausiah adalah Syekh Isam Muhammad Yusuf dari Mesir. Nanti yang memimpin zikir adalah saya. Nanti habis lebaran tetap jalannya. Jadi puasa pun jalan. Cuman waktunya kita rubah. Sekalian buka puasa bersama. Nanti sore. Kalau Pak Haji Saifuddin mau ngeliput silahkan. Gitu ya. Insya hadir ya. Baik, insya Allah. Demikian. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan zahir batin. Allah istiqomahkan kita semua. Kemudian Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadol. Para jemaah sekalian, mari kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan kepada kita semua sampai akhir bulan Ramadan. Allah memberikan kesehatan dan mudah-mudahan selama 4 hari Ramadan ini Allah terima amal ibadah kita. Al-Fatihah bihiniyah wa ala kulli tansalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم يا أرحم الراحمين اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبركة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة يا فرج الهم يا كشف الغم يا مانع عبده يا اغفر وارحم ولا دافع البلاء يا الله ولا دافع البلاء يا رحمن ولا دافع البلاء يا رحيم واعف عنا يا كريم يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب دعوهم بحسبنا اللهم واتعظم بها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Siap, 1, 2, 3, lagi 1,